Ya, selamat malam. Eh, Baiklah, para peserta yang ikut Pakerti pada malam hari ini. eh, Sebelum melanjutkan, saya menyampaikan tentang materi yang diberikan topik yaitu strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Saya memperkenalkan diri, nama saya Iketut Suwartano. Ya, dari Universitas Dianapura Bali yang saya menjadi dosen di Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, yaitu uh, mencetak guru-guru SMK pariwisata karena di Bali kebetulan daerah pariwisata sekolah SMK pariwisata pun banyak sehingga kami di Dianapura adalah mencetak para tenaganya. Baik, kita semuanya para pengajar akan menjadi dosen, maka strategi pembelajaran ini dan motivasi belajar itu wajib kita pahami. Kenapa? Karena kita sebagai dosen atau pengajar adalah pekerjaan kita mentransfer ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ya, secara umum atau apapun ada di dunia ini kita buat pasti ada tujuannya. Sehingga itulah sasaran kejaran kita. Demikian juga di strategi pembelajaran dan motivasi belajar ini, tujuannya boleh dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan secara umum ya dari yang mengikuti Pakerti ini. Pertama, memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Yang kedua, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Itu tujuan umumnya. Kemudian di sisi lain, supaya mengenal sasaran daripada sasaran kita, maka ada muncul istilahnya tujuan khusus pembelajaran. Ini bisa ada beberapa nomor juga. Pertama, menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Yang ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Itu termasuk tujuan khusus. Di dalam strategi pembelajaran dan motivasi belajar ada beberapa batasan atau definisi sehingga kita yang terlibat di dalamnya lebih paham secara tajam dari batasan-batasan atau kata itu sendiri. Nah, misal satu strategi. Apa itu strategi? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Ini waktunya ada strategi itu, ada tahap kejaran dari aktivitas. Ya. Yang berikutnya, ada istilah atau definisi juga, apa itu? Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar dalam tujuan lingkungan belajar. Itu ada juga dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014. Ya, kita sebagai pengajar di perguruan tinggi namanya dosen. Dosen pun ada batasannya. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan atau memindahkan dan mengembangkan
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui apa? Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat pun di sini bisa komunitas mahasiswa di kampus itu masyarakat, termasuk juga masyarakat di mana kita berada. Nah, di sini ada kata kunci pendidik profesional. Jadinya dosen pendidik profesional. Orang akan sampai ke mendapat katakanlah tanda kutip prestise profesional, maka dia harus mempunyai seperangkat pengetahuan. Dia harus mempunyai seperangkat keterampilan dan sikap. Inilah mendukung profesional seorang dosen. Itu bisa juga akan kelihatan dia nanti dosen itu bagaimana kualifikasinya. Nah, dosen itu akan berkualitas jika dia bisa mendidik dengan baik mahasiswanya, bisa berhasil. Boleh katakan berhasil. Apa dari minat bakat mahasiswa di kampus itu sendiri ketika dia tamat bisa bekerja sesuai dengan jurusan dia pilih. Nah, kemudian dosen itu berkualitas bisa dia apa? Sebagai peneliti. Karena akan menangkap gejala yang ada di masyarakat, diteliti, lalu pengembangannya bagaimana. Dan hasilnya bisa juga diabdikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat menikmati hasil dari boleh katakan kehebatan dari dosen itu sendiri. Sehingga itulah perputarannya. Pekerjaan dosen menjadi profesional. Berkualitas dia. Baik, selanjutnya ada istilah itu mahasiswa. Adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi. Nah, itu pengistilahan. Orang yang keluar perguruan tinggi, mahasiswa. Orang yang masuk di SLTA ke bawah, namanya siswa. Atau murid dan seterusnya. Nah, sehingga nanti dalam perguruan tinggi juga Anda menjadi dosen di jurusan Anda masing-masing, Anda akan menyeleksi juga mahasiswa nanti. Yang mahasiswa yang bagaimana? Yang Anda harus juga nanti rekrut, ya, akan Anda didik. Tergantung juga perguruan tinggi di mana kita berada. Dalam kitab taklim, ilmu taklim, ada dakon, artinya cerdas. Ada hirsun, artinya rajin. Ada istibarun, artinya sabar. Kesabaran itu penting juga. Ada mokroh, artinya biaya. Apapun aktivitas kita ada biaya. Isradul ustad, artinya apa? Petunjuk guru, dosen. Nah, baru saya berikan si dosen tadi adanya. Dan tulus zaman, yaitu panjang waktunya. Jadinya selama-lamanya semasih dunia ini ada. Jadi dalam seleksi mahasiswa itulah sehingga mahasiswa itu berkelanjutan mengembangkan nanti ilmu-ilmu yang dia pelajari untuk masyarakat atau kesejahteraan umat manusia. Kemudian ada lagi istilah pembelajaran. Adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas. Dihadiri secara fisik oleh dosen atau pendidik atau tidak untuk menguasai, ya ingat, kompetensi yang telah ditentukan. Senalarimpin. Ada juga pembelajaran adalah suatu kegiatan dosen atau pendidik secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat masyarakat peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Ada juga yang mendefinisikan pembelajaran adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi ada tujuan, bahan ajar, mahasiswa peserta didik, dosen pendidik, metode, media, evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, kemampuan otak dengan didik itu, afektif, sikapnya,
psikomotor, ya gerakan tubuh fisik, agar mahasiswa menjadi lebih baik dan komunikasi interaktif kepada dosen dan mahasiswa. Ada istilah strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen dan pendidik, mahasiswa dan didik. Ada definisi ini cukup banyak. Strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku dosen, pendidik untuk dapat mengkomunikasikan semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran mahasiswa atau peserta didik, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang ditentukan. Nah, definisi yang lain berkaitan dengan strategi pembelajaran ada itu dari Etis Shiloh Hatin 2012, ada juga strategi pembelajaran dari Darman Syah 2010. Anda bisa baca nanti itu di rumah. Ada juga definisi pembelajaran yang lain. Nah, pentingnya strategi pembelajaran ini perlu kita ketahui juga. Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Nah ini, jadi pendidikan itu penting, sangat menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Maka Anda atau kita yang menggeluti menjadi pendidik atau dosen, ingat pendidikan itu akan menentukan arah bangsa kita ke depan. Mari kita menjadi pendidik dosen yang bagus. Strategi ini penting sekarang. Apakah pentingnya? Satu, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Karena kita sering mengajar sehingga rumusan kita bagaimana strategi kita. Dua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik supaya anak-anak itu bisa menarik. Kita tidak menuntut. Bisa sekali waktu kita mengajar itu bisa berikan dia hadiah, reward kepada yang berhasil. Sedikit juga berikan sanksi, barangkali ada yang malas sedikit. Mungkin tugas dia kita kasih rangkap 2, dia double sehingga dia rajin belajar membaca dan menulis. 4, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta didik. Nah ini strategi. Kita jadi dosen tidak mempunyai strategi ini akan loyo mahasiswa kita ajar. Harus mempunyai strategi. Macam-macam strategi. Ada namanya strategi pembelajaran inquiry, singkat dengan SPI. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis, ya, dan analisis untuk mencapai dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Ada juga strategi pembelajaran expositoris, ya. Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Ya. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi. Jadi dosen itu menyiapkan diri, materi dan sebagainya. Sistematis, lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Nah, strategi yang lain seperti misalnya strategi pembelajaran berbasis masalah. Silahkan nanti belajar di rumah. Ada strategi pembelajaran kooperatif SPK. Baca nanti slide ini lagi, pelajari, dalami lagi, bisa dicari internet. Ya. Ada strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, supaya berpikirnya, otaknya dari anak didik itu bisa terus berpikir ya. Kemudian, karakter proses pembelajaran ini penting ini. Jadi karakternya, setiap sesuatu kita bisa melihat dari karakternya. Proses pembelajaran adalah apa? Interaktif. Pasti ada lebih dari satu orang bereaksi.
inspiratif, sesuatu yang baru, menyenangkan, ya, menantang. Panggil maju harus tantangan, motivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaktif antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendekatan pembelajaran adalah orientasi arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya apa? Pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran pendidik harus kooperatif. Maka muncullah pendekatan kooperatif. Model pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran belajar peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik. Ada sintaknya. 1, 2, 3. Ya. Tadi strategi pembelajaran juga model metode pembelajaran. Cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Contohnya adalah pengamatan, eksperimen, penelitian ceramah, dan seterusnya. Teknik pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan suatu atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contoh teknik presentasi, ya, pada kelompok dalam video presentasi. Kemudian taktik pembelajaran, ada teknik, ada taktik, adalah gaya mengajar pendidik. Nah, masing-masing setiap orang punya gaya yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contohnya siang hari guru itu mengajar bagaimana dengan ceramah yang penuh dengan humor, karena siang hari itu situasi anak didik, ya, mahasiswa kita sudah agak drop turun sedikit sehingga humor, sehingga dia semangat. Ya. Nah, ini bedanya. Udah tidur sedikit, ini kan harus ada gerak-gerak humor sedikit, ya, nah, sehingga didengarkan. Kemudian, nah ini belajarnya ini ada yang diskusi dan sebagainya. Ini bedanya. Kemudian ada yang banyak jumlahnya, diskusi ada lebih sedikit. Ini harus bedakan, ya. Belum dan Kraftwerk, ya. Dalam belajar mahasiswa harus mempunyai 3 ranah: kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif ada 6 tingkatan. Inilah belum sampai sekarang digunakan. Harus dia mempunyai pengetahuan, mengingat, menghafal. Ada pemahaman, menginterpretasikan. Ada aplikasi, ada analisis, ada sintesis, ada kemudian evaluasi. Ya, terakhir evaluasi. Kemudian psikomotor, ada 5 tingkatan. Peniruan, ada penggunaan, gunakan konsep untuk melakukan gerak. Ada ketetapan, ada perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Ada naturalisasi, ya, melakukan gerak secara wajar, alamiah, nggak buat-buat. Afektif ada 5 tingkatan. Itu pengenalan, ingin menerima, sadar adanya suatu, merespon, aktif berpartisipasi, penghargaan, menerima nilai, pengorganisasian, menghubungkan nilai yang dipercayai, pengalaman, menjadikan nilai sebagai bagian pola hidupnya. Motivasi belajar di perguruan tinggi, pengertiannya more fair, menggerakkan. Kondisi yang digerakkan itu menimbulkan apa? Perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi adalah kekuatan energi seorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, misalnya motivasi intrinsik, ya, maupun dari luar atau motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki oleh individu akan banyak menentukan terhadap kualifikasi perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya.
Nah, motivasi merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa ada motivasi, ya, proses belajar akan kurang berhasil. Sebab itu motivasi itu penting sekali, ya. Oke. Nah, motivasi terakhir dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Baca Dianti 2009. Ya, sekianlah materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar bagi kita yang menggeluti dunia pengajar, dosen ya terutama, sehingga kita akan mempunyai bekal untuk mengajar di kemudian hari. Terima kasih, itulah materi yang Pak bisa sampaikan.